pantai terdapat sebuah kerajaan yang bernama Pasir Mayang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bejombe. Raja itu memiliki seorang putri yang sangat cantik. Uniknya, putri itu berdarah putih. Oleh karena itu, masyarakat Pasir Mayang mengenalnya sebagai Putri Darah Putih. Kecantikan Putri Darah Putih tak ada tolak bandingnya. Hal itu membuat namanya tersebar ke seluruh penjuru mata angin. Berita tentang kecantikan putri itu merebak luas sampai ke kerajaan seberang laut lepas. Tersebutlah seorang putra mahkota dari kerajaan laut yang tergerak hatinya mendengar kabar tentang kecantikan Putri Darah Putih. Dia ingin tahu dan bertemu dengan putri yang kabarnya kecantikannya tak tertandingi itu. Suatu hari, putra mahkota pergi menemui ayah dan ibundanya. Ayahanda dan ibunda, Ananda bermaksud melakukan perjalanan ke kerajaan Pasir Mayang. Ananda mendengar kabar di sana ada seorang putri yang sangat cantik. Namanya Putri Darah Putih. Ananda penasaran, ingin membuktikan kebenaran kabar itu. Bagaimana pendapat ayahanda dan ibunda? Jika Ananda memang bermaksud ayahanda menyetujuinya, anggap saja pencarianmu ini sebagai bahan pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Ayahanda berpesan, berhati-hatilah kamu putraku, karena menurut kabar pula sudah banyak raja dan pangeran-pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Darah Putih, tetapi tak seorang pun yang berhasil. Baik ayahanda. Setelah diberi izin, putra mahkota berangkat menuju Pasir Mayang. Untuk mempercepat perjalanan, ia berubah wujud menjadi seekor naga. Menyadari perjalanannya belum mencapai tujuan, naga itu menyelam lagi. Ketika naga itu menyelam, air laut berputar. Air berputar itu sekarang masih ada, tepatnya di Hulu Balikpapan antara Desa Pemaluan dan Desa Tempadung. Putra mahkota yang sudah berubah wujud menjadi seekor naga itu meneruskan perjalanannya. Kali ini ia tepat berada di depan kerajaan Pasir Mayang. Naga putih dari Gunung Beratus juga berangkat dengan tujuan yang sama. Jika air laut berputar pada saat dilewati naga laut, naga gunung tidak kalah hebatnya. Ketika ia meluncur menuju Pasir Mayang, hutan yang ia lintasi bagaikan akan runtuh. Pohon-pohon yang serupa tubuhnya patah. Ukuran tubuh naga gunung yang sangat besar dan jalannya yang meliuk-liuk seperti ular pada umumnya membuat bekas di permukaan tanah yang juga berliku-liku. Bekas itulah yang sekarang menjadi sebuah sungai yang dikenal dengan nama Sungai Kandilo. Baru saja naga gunung sampai di depan kerajaan Pasir Mayang, naga laut yang terlebih dahulu tiba menegurnya. Hai naga gunung, rupanya kau datang kemari juga. Kamu rupanya naga laut. Rupanya kamu telah datang mendahuluiku. Apakah tujuanmu datang kemari sama dengan tujuanku yang ingin membawa Putri Darah Putih ke kerajaan lautku? Sergah naga laut. Jika begitu, tujuan
Bimo, sia-sialah kedatanganku ini. Aku akan pulang dengan tangan hampa. Bukan naga gunung. Naga laut? Begini saja. Bagaimana jika kita menang putri darah putih bersama-sama? Biarlah ia yang menentukan pilihan antara aku dan engkau. Jika begitu, kenapa naga gunung? Marilah kita bersama-sama menemuinya. Sementara itu, Raja Dejambe dan putrinya sedang asik berbincang-bincang di dalam istana. Tidak berapa lama, keadaan tenang berubah menjadi terdengar hutan dan bumi bagaikan akan runtuh. Hembusan angin yang sangat kencang membuat putri buru-buru bertanya kepada ayahnya tentang hal yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi dengan keadaan alam seperti ini, ayah? Tanyanya dengan polos. Oh iya, tidak tahu, jawab Raja Dejambe. Setelah keadaan menjadi tenang, muncul 2 ekor naga di hadapan mereka berdua. Apa kehadiran 2 ekor naga itu, ayah? Oh iya, tidak mengetahui maksud dan tujuan kedua ekor naga. Tiba-tiba kedua ekor naga itu berubah wujud menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Kedua pemuda itu bermaksud menemui Raja Dejambe dan Putri Darah Putih. Raja Dejambe dan Putri Darah Putih menemui mereka di aula istana. Putri memandangi kedua pemuda itu secara bergantian. Dalam hati Putri berkata, mereka kejemuan kedua ekor naga tadi. Putri memandangi kedua pemuda itu secara bergantian. Setelah lama berbincang, akhirnya Raja dan Putri mengetahui maksud dan tujuan kedua pemuda itu, yaitu ingin menjadikan Putri Darah Putih sebagai istri. Karena ada 2 pemuda ini menjadikannya istri, Putri menjadi bingung. Karena keduanya sama-sama tampan dan gagah. Akhirnya Putri memberikan syarat kepada kedua pemuda itu. Syaratnya ialah kalian berdua harus beradu kekuatan. Siapa yang kuat dan menang, ialah yang berhak memilikiku dan menjadikan aku istri. Akhirnya kedua pemuda itu beradu kekuatan dan kesaktian selama 3 hari 3 malam. Karena tak ada yang bisa saling mengalahkan, akhirnya kedua pemuda itu bersepakat mereka akan kembali ke tempat masing-masing. Naga laut menuju ke timur, sedangkan naga gunung menuju ke barat. Akan tetapi karena kelelahan, mereka mati di tengah perjalanan. Mengetahui putra mahkota kerajaan laut mati, masyarakat laut marah. Mereka menyerang kerajaan Pasir Mayang. Ikan-ikan menyerang laut Pasir Mayang, dan kepiting-kepiting kecil lainnya pun menyerang rumah-rumah penduduk. Penduduk pun tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan daun kelapa kering, lalu membakarnya. Akhirnya, sang kepiting yang paling besar mati terpanggang, dan kepiting-kepiting kecil lainnya pun berlarian masuk ke lubang mereka masing-masing. Dan serangan dari kerajaan laut pun berakhir. Singkat cerita, waktu berlalu dan kerajaan Pasir Mayang makin maju, dan Putri Darah Putih menikah dengan seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang diriwayatkan dahulu mampu untuk memenuhi syarat untuk meminang Putri Darah Putih, yaitu harus berdarah putih juga. Sebagai hadiah dari perkawinan tersebut, saudagar kaya itu membangunkan sebuah istana yang tak jauh dari kerajaan Pasir Mayang. Suatu hari, Putri sedang duduk-duduk di istananya sambil mengamati sang suami yang sedang mengenal rotan. Tanpa diduga, rotan melukai tangan suami Darah Putih. Aduh! Darah pun mengalir. Putri terkejut dan berteriak, "Dasar penipu! Rupanya kamu telah menipu kami sekeluarga!"
getah pepaya yang dimasukkan ke dalam botol. Karena tidak mampu menahan rasa malu dan kesedihan mendalam, akhirnya Putri meminta ayahnya untuk mengumpulkan masyarakat Pasir Mayang. Dan pada waktu yang ditentukan, masyarakat berkumpul di depan kerajaan Pasir Mayang. Dan Putri berkata, "Kalian tentu tahu apa yang terjadi dan apa yang aku alami. Untuk menutupi rasa malu dan kesedihanku, kalian harus mengambil segenggam tanah dan lemparkan tanah itu ke istanaku." Raja Bejambe hanya bisa bersedih tanpa bisa berbuat apa-apa, karena dulu dia yang mempercayai bahwa darah yang ada di dalam botol itu adalah darah saudara tersebut. Akhirnya masyarakat datang melempar istana tersebut dengan tanah. Lama-kelamaan tanah itu menutupi istana Putri Darapati dan Putri Darapati dan pengawalnya, dan menjadi sebuah bukit. Nah, sampai sekarang bukit itu masih ada, tepatnya di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro. Sekian cerita dari saya.